Selamat mendengarkan podcast ini. Rata-rata orang Kristen memiliki pengertian yang salah mengenai karya salib Tuhan. Mereka berpikir bahwa dengan karya salib Kristus yang diakui dan diterima, maka otomatis dirinya sudah selamat. Saudaraku sekalian, memang salib di mana Tuhan Yesus memikul dosa-dosa kita menyelesaikan masalah dosa kita. Jadi kalau kita berkata, Tuhan, ampunilah dosaku ini atau kesalahanku ini, Tuhan berkata, sudah ku selesaikan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tetapi jangan merasa kemudian saudara sudah selesai. Yang belum selesai itu batin saudara, karakter saudara, watak saudara. Ini yang Tuhan tidak akan ampuni, Tuhan tidak akan terima kalau tidak diubahkan. Itulah sebabnya dia berkata, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesuslah model dari manusia sempurna yang melakukan kehendak Bapa. Jadi Tuhan Yesus seakan-akan berkata, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga, tapi orang yang seperti diriku, melakukan kehendak Bapa seperti diriku. Tuhan menghendaki agar hatinya dipindahkan di sini. Tuhan tidak bisa mentolerir, Tuhan tidak mengampuni keadaan hati yang tidak diubahkan. Tentu ini sebuah proses. Tuhan mengampuni semua perbuatan salah kita, tapi tidak mengampuni keadaan hati yang tidak diubah. Jadi Tuhan bisa berkata, aku tidak kenal kamu, kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa. Itulah sebabnya saudaraku, Alkitab mengatakan bahwa kita harus memiliki pikiran perasaan Kristus. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Mari kita baca. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, pikiran perasaan, phroneo. Ini artinya cara berpikir, mindset, cara berpikir. Fair, kalau kita ditebus oleh Tuhan, kita menjadi milik Tuhan. Itu berarti segenap hidup kita milik Tuhan. Tegas firman Tuhan mengatakan, kamu bukan milik kamu sendiri. Orang yang menerima penebusan oleh darah Tuhan Yesus, orang yang ditebus berarti mengakui salib ini, orang yang menjadi lebih miskin dari orang miskin. Artinya, saudara tidak memiliki hak apapun atas diri saudara. Tuhan yang membeli dengan darahnya yang berhak atas seluruh hidup saudara dan hidup saya. Pikiran harus dirubah, cara hidup harus diubah. Sampai pada titik di mana seorang berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini mutlak. Ini sangat mutlak. Ini kekristenan. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10, saudara. Yohanes 10 ayat yang ke-10.
Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iya, aku memberikan hidup. Hidup. Kata hidup di sini zoe. Artinya hidup yang berkualitas. Bukan bios. Biologi, bios. Kita makhluk zoe, bukan hanya bios. Selama ini hidup manusia terfokus pada bios. Dan biasanya orang memiliki yang namanya, saya istilahkan perlengkapan standar. Perlengkapan standarnya apa? Primer. Sandang, pangan, papan. Itu perlengkapan standar. Ketika sudah terpenuhi, plus TV, gadget. Sekarang gadget sudah jadi perlengkapan primer juga. Sekunder. Sekunder terpenuhi sampai tersier. Ini barang-barang mewah. Bapak Ibu, setiap kita itu memiliki porsi. Perlengkapan standar masing-masing orang itu beda. Standar A tidak sama dengan standarnya B. Ada orang yang gajinya memang di bawah UMR, atau maaf penghasilannya di bawah UMR. Ya dia hanya bisa naik sepeda, standarnya sepeda. Ada yang gajinya di atas sedikit UMR atau UMR, mulai punya motor. Ada yang standarnya itu mobil minibus. Ada lagi yang standarnya mobil niaga. Lalu ada yang punya standar mobil sedan. Ada yang standarnya sedan build up dan seterusnya. Jadi sebenarnya perlengkapan standar ini relatif. Sesuai dengan porsi bagian masing-masing, relatif. Bukan hanya relatif, juga bergerak. Orang yang punya sepeda ketika penghasilannya bertambah, dia mulai pengen motor. Sudah punya motor, terus dia lirik orang, mobil, dia kerja keras untuk bisa beli mobil. Udah pakai mobil niaga, AC-nya enggak dingin, mesti mobil yang lain, dan seterusnya. Oleh sebab itu saudara, yang pertama soal relativitas ini, relatif ini, saudara jangan melirik bagian orang. Saudara harus melihat porsi saudara. Supaya saudara kalau punya lebih dari orang tidak sombong, kalau kurang juga tidak menjadi minder. Karena kita masing-masing memang punya porsi. Ya, punya porsi. Kalau Tuhan tambahkan ekonomimu, income-mu, kebutuhanmu, lalu saudara bisa dari motor naik mobil, apa salahnya? Tapi dasarnya bukan karena mau pride, prestisius atau prestis. Kalau saudara punya mobil karena prestis, saudara bukan anak bapak, anak kunyuk. Yang nilai dirinya itu oleh benda. Supaya saudara tidak terjebak, bersyukur dengan keadaan yang ada. Jangan bersungut-sungut karena saudara berarti marah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa dia bisa punya rumah di Pondok Indah, saya di Pondok Aren? Ya, dia bisa punya rumah di Rawajaya, sedangkan saya Rawabuaya. Jangan begitu saudaraku. Biar masing-masing orang memiliki porsi. Itulah sebabnya kita berkata asal ada makanan, pakaian cukup. Untuk itu maaf ya saudara, ada di sini itu dinasehati. Sudah dengar begini masih ngotot, saudara memang orang keras kepala.
Ada orang yang memang kelasnya, kelas tas branded harga 400 juta, 200 juta. Biasanya orang-orang seperti ini bukan dia yang pakai tas, tas pakai dia. Ada yang harganya 80 sampai 150 juta. Ada yang kelas 15 sampai 20 juta. Ada yang kelas harga 1-2 juta, itu juga bagus. Ada yang 200-300 ribu. Nah itu masing-masing kita kan beda. Ada yang mall mewah, mall biasa, kaki 5 sampai kaki meja. Maksudnya kaki meja itu tas murah yang ditaruh di bawah. Kalau tas mahal tidak taruh di bawah, dia taruh di atas. Seperti kursi sebelah saudara memang kosong, taruh tas. Tapi ada yang memang dia tidak mau taruh di bawah, dia maunya di sebelah. Ketika ada orang mau duduk, kalau tas murah taruh di bawah, dimasukin, ditendang, tung. Biasalah tas murah, hujan jadi payung. Kalau tas mahal dipeluk. Dia rela masuk angin daripada tasnya yang rusak. Iya, dia gendong anaknya, dia peluk tasnya. Begitu. Kalau perlu anaknya ditinggal dulu di pinggir jalan. Dia bilang sama, di situ ada orang tukang minuman, Mas titip dulu anakku ya. Ibu mau kemana? Menyelamatkan tas. Mungkin saudara kelasnya kelas KW. KW1, KW2 premium. Bapak-bapak yang belum tahu tanya ibu-ibu, dia ahli di bidangnya. Saya mau kasih tahu, saudara pakai tas asli, tas palsu tidak akan mengubah dan mempengaruhi kesehatan saudara. Paling kalau tasmu mahal orang berdecak. Tapi Anda tidak menjadi lebih sehat dengan tas yang bagus. Arloji palsu, arloji asli itu juga mulai ada masalah. Mesti pertemuan jam 8 didatang jam 10. Salah. Kalau tas palsu, pak asli, tas palsu, enggak masalah. Masalahnya obat asli, obat palsu, itu baru masalah. Kalau tas bagus, tas asli, mahal orang. Tapi kalau obat palsu, itu masalahnya. Saudara yang begitu. Saudaraku sekalian, Tuhan berkata, aku datang untuk memberi zoe, hidup yang berkualitas. Apa ini? Hidupnya sendiri. Kalau fokus orang hanya perlengkapan standar BIOS, nah ini mulai relatif. Ini bisa membuat Anda jadi cemburu, marah, kesal. Kenapa Tuhan berkati orang begitu tapi tidak kepada saya? Saudara itu jahat tapi kok dia kaya. Aku ke gereja kok miskin. Tuhan kenapa engkau berkati? Nah, aku mau bentuk kamu. Nanti saya nasihati. Jangan bergerak. Kalau sudah bisa tidak relatif, tidak bergerak. Kalau Anda relatif, bergerak terus. Nggak pernah puas. Akhirnya saudara tergiring menuju api kekal. Orang yang selalu memandang sesuatu itu relatif, dalam arti tidak pernah puas dengan apa yang Anda miliki, dia tidak pernah selesai dengan dirinya sendiri. Sudah punya barang bagus, lihat orang mau berubah, tidak pernah selesai. Pria-pria yang tidak selesai dengan dirinya sendiri, tidak puas dengan istrinya, itu belum selesai dengan dirinya. Kasihan lo. Tolong ya, bertobat ya. Mungkin istrimu tidak lagi slim and beautiful seperti 20 years ago.
30 years ago. So looking beautiful like Marilyn Monroe. Sekarang udah like Doraemon. Big fat. Tetapi saudara harus selesai dengan dirimu sendiri. Mom, you are the best of my love. Dulu meluknya begini, sekarang begini. It's okay, ma'am. It's okay. Ibu-ibu harus selesai dengan dirinya sendiri. Jangan, Pap, sebelah bisa beli mobil baru, seri baru kok kita belum selesai. Pap, tuh tetangga saya sekarang ada model bagus seri terakhir tas merek ini. Kasihan. Ibu-ibu yang belum selesai dengan dirinya sendiri, lihat itu matanya kalau jelalatan di mall. Boleh beli, boleh kalau punya. Kalau tidak, enggak usah. Dulu saya suka ngeledekin istri saya. Kalau lewat toko emas, Mam, ini bagus. Dia bilang, bohong. Dulu, sekarang dia udah tua. Dewasa. Bohong. Aku pasti nggak membelikan karena istri pendeta jangan pakai yang beginian, nanti jadi batu sandungan. Lagi pula berapa sih kilo emas itu? Kamu punya emas Sabdono 80 kilo. Jadi akhirnya istri saya selesai dengan dirinya sendiri. Dia tidak pernah minta berlian emas karena dia sudah punya emas Erastus 80 kilo. Iya. Ini serius, Pak. Jadi saudara selesai dengan dirimu sendiri. Nanti kalau kita pulang, jangan pulang dulu. Penuhilah mall ini dan makan di sini. Kenapa? Biar mereka happy kita hadir di sini. Kita diberi kesempatan ada di sini juga kita terima kasih dengan pemilik mall ini. Tidak ada salahnya kita penuhi tempat ini, ya enggak? Kalau lihat barang mewah, Anda punya duit, dan memang bagianmu beli. Kalau tidak, maaf, bukan barang mewah. Di sini tidak ada barang terlalu mewah, lumayan. Mewah itu juga sebenarnya relatif. Harga 3 juta juga mewah bagi orang yang tidak mampu, ya kan? Anda turun ke bawah, Anda lihat barang mahal, misalnya Anda nggak mampu beli, Anda jangan, aduh kasihan. Tuhan, kenapa pencobaanku begitu berat? Ya ilah. Cuman gak bisa beli barang 3 juta kok pencobaan loh. Aduh. Sekarang pulang dari sini begitu lihat barang bagus, sudah selesai dengan diri sendiri. Betul gak? Baru boleh tepuk tangan. Pria-pria nanti turun lihat wanita cantik, nona-nona seperti nano-nano yang roknya mini, sudah selesai. Baru tepuk tangan sekarang. Amin, saudara. Rela dengan diri sendiri kita sudah selesai. Sudah. Mutlak, Tuhan itu mutlak. Ini mah gak penting. Karena Alkitab berkata asal ada makan pakaian cukup. Yang penting bagaimana Tuhan Yesus memberi dirinya, kita kenakan hidupnya. Jadi saudara, kalau di sini kebaktian itu sekolah Alkitab. Bukan untuk ibadah. Ibadah itu hidupmu hari-hari. Ini hanya pertemuan bersama. Ini hanya pertemuan bersama. Amin. Ini hanya pertemuan bersama. Ibadah kita itu waktu kita keluar. Nah tadi itu selesai dengan diri sendiri, ya kan? Waktu naik mobil dipotong. Kalau dulu kan, belum kenal gua dia. Emang belum kenal lu siapa dia siapa. Dia memang tidak kenal lu. Emangnya seberapa populer sama dikenal semua orang. Ya saudara, enggak usah marah. Sudah selesai dengan diri sendiri. Istri harus menenangkan, Pap, sudah selesai dengan diri sendiri. Jangan malah ambil obeng, dia obeng. Lo istri justru yang jarak, lo bikin gara-gara itu namanya. Jangan. Amin. Saudaraku, ini yang belum selesai ini, kita ini belum seperti Yesus. Untuk kebutuhan kita ini sudah selesai.
Aku puas dengan apa yang kumiliki. Yesus cukup bagiku. Ya. Nah, sedihnya kalau sampai gereja itu hanya untuk masalah-masalah dunia fana. Membuat jemaat jadi malah tidak selesai dengan dirinya sendiri, gara-gara punya Tuhan yang ajaib dan heran. Yang tadinya sudah nerimo, ya udah ke gereja, Allah besar dahsyat, kami gak minta. Wah, jadi malah rusak, saudaraku. Yang tadinya di luar diajari entah ilmu apa, filsafat apa, ya udah nerimo, udah nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tinggal di sini puas, Bu, enggak apa-apa. Ora popo. Saudara, yang mutlak itu Tuhan. Ia datang untuk memberi hidup zoe, supaya kita memilikinya dalam segala kelimpahan. Perisos atau perizon. Berlimpah itu bukan banyak, tapi tinggi kualitasnya. Very highly in quality. Tinggi dalam kualitas. Very highly in quality. Tinggi kualitasnya. Bukan ini. Bukan ini. Sakitnya di sini. Bukan di fisikmu. Banyak orang sakitnya di fisik. Rumahnya masih di Tanah Abang Bukit. Biar bukit tapi Tanah Abang. Belum punya rumah di Pondok Indah. Saudaraku, biar rumahmu di Pondok Indah hanya 70-80 tahun. Jadi bagi bapak ibu yang sekarang ini mungkin rumahnya juga kontrak, ya jalani saja. Jangan merasa saudara tertekan dengan rumah kontrak. Berapa sih umurmu? 60, tinggal 10 tahun, Pak. Kontrakmu habis di bumi. Tadi saya ngomong begini, tiba-tiba encik depan saya, belum tentu, Pak. Dia kenceng ngomong, belum tentu, Pak. Saya tanya, loh kenapa, Cik? Ponakan saya, Pak, baru umur 32 tahun, 2 orang meninggal di pesawat kemarin. Oh ya, tuh. Encik meneguhkan firman yang saya sampaikan. Saudaraku, perisos, very highly in quality. Jangan bicara berkat jasmani. Kalau mau kaya di luar sana, orang tanpa Tuhan pun bisa kaya. Tanpa Tuhan pun sukses. Lihat, dari Tiongkok ke Indonesia hanya bawa beberapa kain sutra, kepalanya botak di depan, panjang pakai kuncir, 20 tahun jadi tuan tanah. Tanpa Yesus kok bisa kerja tekun, kerja keras. Kalau keadaan sekitarmu tidak berubah, kamunya yang harus berubah. Kalau kamu tidak melihat mujizat, kamu yang jadi mujizat. Maksudnya, jaga pola makan, pola hidup yang baik. Umur 90 tahun masih gagah, mujizat terjadi. Penghasilanmu 3-4 juta, pas-pasan, kerja keras, tekun, jujur. Nggak usah di lingkungan gereja, di lingkungan dunia, lihat pegawai begitu juga. Kamu naik ya, kamu sekarang saya beri tanggung jawab lebih besar, gaji lebih besar. Terus, dia bikin mujizat. SMA tidak lulus, jadi kepala gudang, gaji di atas 20 juta. Coba, udah mau keluar bolak-balik, atasannya tambah naikin. Mau keluar naikin, jadi sedikit-sedikit pas mau keluar, Pak. Enggak, yang ini enggak, itu mah enggak tahu diri kali. Enggak tahu diri kali, setiap kali mau keluar dinaikin gajinya 3 bulan sekali. Pak, saya mau keluar. Lama-lama atasan begini, udah kamu keluar aja deh. Saudara, kalau berkualitas ya naik terus. Itu bagus, saudaraku. Itu di luar sana sudah ada hukum kehidupan yang diajarkan, etika moral, etika budi pekerti umum. Tapi di sini kita belajar hidupnya Tuhan Yesus. Hanya ada di sini. Kalau saudara membaca Yohanes pasal 10, Anda tahu konteksnya apa? Gembala yang baik. Amin. Gembala yang baik memberi rumput yang hijau.
Apa rumput yang hijau? Kebenaran. Saudara tidak bisa memiliki hati Tuhan tanpa memiliki kebenaran. Pikiran perasaan Kristus terbangun dari kebenaran-kebenaran yang merangkai sirkuit di dalam pikiran kita sehingga kita memiliki mindset Tuhan. Terus terbangun. Rumput yang hijau. Kalau saudara membaca Mazmur 23, Tuhan Gembala yang baik membaringkan aku ke rumput yang hijau. Tapi ada ayat di bawahnya. Dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Di atas ada rumput, di bawah ada hidangan. Maksudnya apa sih? Yang di atas itu mungkin makanan fisik. Itu bisa menjadi figuratif. Terus hidangan di hadapan musuh. Di hadapan musuh kok beri hidangan? Hanya firman yang bisa membuat kita bertahan di dunia ini. Puji Tuhan. Hanya firman yang bisa mengantisipasi pengaruh dunia kita yang jahat. Jadi konteksnya gembala yang baik. Domba yang baik mendengar suara gembala. Itu di dalam Yohanes pasal 10 ayat 4. Mari kita baca. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Saudara tahu Tuhan itu luar biasa loh, menempatkan Injil di Palestina, lalu mengambil ilustrasi domba. Saya sudah beberapa kali ke Israel, saudara, dan guide kami itu beberapa kali memberitahu. Saya sudah lupa berapa kali, tapi bukan satu kali ya. Jadi di situ kan ada domba-domba, saudara. Domba itu mengenal suara gembala loh. Jadi kalau si A, si B, si C kumpul, itu para gembala, tukang angon, dombanya kan campur tuh. Ayo gimana bedakinnya? Nah yang satu ini lari, itu sana. Ini benar. Ternyata domba itu punya karakteristik itu. Nah sekarang yang sudah dengar tiap hari suara siapa? Kalau saya tidak mendengar firman, Anda tidak punya kepekaan. Filosofi-filosofi dunia, cara berpikir dunia, keputusan-keputusan, pilihan-pilihan tidak sesuai kehendak Allah. Karena tidak mendengar suara gembala. Gimana bisa punya kepekaan, Pak? Disinilah Anda belajar kebenaran. Dari YouTube, dari buku, dari CD, saudara belajar. Baru bisa mendengar suara gembala. Disitulah kehidupan yang berkelimpahan tersebut. Jadi sebenarnya kalau orang Kristen tidak makin seperti Kristus, orang Kristen tidak semakin seperti Yesus, dia bukan orang Kristen. Tapi dia agama Kristen. Ya beragama Kristen tapi tidak seperti Kristus, jadi tidak Kristen. Ya tapi dia ngaku Kristen. Iya dia ngaku Kristen. Kristen gadungan. Nanti kalau menghadap Tuhan, Tuhan berkata, I never knew you. Aku tidak kenal kamu. Matius 7, 21 sampai 23. Alkitab bukan beta yang ngomong. Alkitab. Pertanyaan saya, saudara sudah semakin seperti Yesus tidak? Saudara ditanya sudah melakukan kehendak Bapa belum? Saudara seperti tidak mendengar. Atau saudara seperti tidak tahu bahasa Indonesia. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Jujur belum Tuhan, beriku kesempatan. Di sisa waktuku kau ubahkan. Yang ngarang lagu ini yang sedang khotbah tahu?
sampai sekarang ini ku belum itu menjadi seperti Yesus. Kalau kita membandingkan diri kita dengan Tuhan, memang belum, tetapi prosesnya harus berlangsung. Jangan fokus kepada bios. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman. Dari setiap firman, rumput yang hijau tadi, saudaraku. Jadi saudara harus tahu bahwa kalau Tuhan itu bulat seperti ini, nah kita masih bentuknya kayak begini ini kan ya. Iya mesti belum. Tapi lumayan saudara kalau mulai hari mungkin mulai agak bulat, mulai bentuknya begini. Lumayan daripada bentuknya begini. Melukai orang kayak senjata ninja. Karakter watakmu. Maka melayani Tuhan itu beratnya dua. Satu, dia harus mengajarkan kebenaran. Untuk mengerti kebenaran, hidupnya harus bersih dan tidak materialistis sama sekali. Ini percaya benar ya. Tidak boleh matre dan tidak boleh hidupnya kotor. Sebab kalau kotor bukan kebenaran. Oh ini bisa saja khotbah pinter bisa, belajar teologi bisa. Tapi kebenaran yang menyentuh dan mengubah. Yang kedua, beratnya apa melayani? Harus jadi teladan. Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Seorang gembala sidang dan semua hamba-hamba Tuhan harus berani mati demi perubahan jemaat. Harus ada contoh, itu pelayanan yang benar. Khotbah begini masih muda, tapi untuk menjadi seorang yang bisa diteladani, dia harus berani mati. Mati dagingnya, mati nafsu-nafsunya, mati ambisi-ambisinya, baru bisa menjadi teladan. Sebab orang di sekitar saya harus melihat hidup saya dan menemukan apakah mereka melihat Yesus di dalam hidup saya. Ini yang jadi masalah, saudaraku. Ini yang jadi masalah. Orang tua juga begitu. Nggak bisa cuman bilang, jangan merokok ya nak. Nggak boleh ngerokok kamu. Dalam segala hal jadi teladan dulu, saudara. Bapak ibu, saudaraku sekalian. Kalau kita membaca Alkitab, ya, di Yohanes pasal 6, coba perhatikan dari ayat yang ke-27. Untuk mengenakan hidupnya Tuhan Yesus itu tidak mudah. Perlu perjuangan. Kita harus berjuang, saudaraku. Harus berjuang, saudaraku. Harus berjuang. Kalau fokus hidup saudara bios demi perlengkapan standar, lalu saudara terus tergiur oleh keinginan menjadi seperti orang lain atau bahkan lebih, nah ini rusak. Kalau pendeta juga bisa rusak ketika melihat gedung gereja orang besar lalu dia mimpi, aku juga ingin punya gedung yang nampung 5.000, kalau perlu 10.000 biar lebih keren. Rusak dia. Dan itu godaan besar untuk orang seperti saya. Wah, jemaat dia sekian banyak, 10.000. Wah, aku cuma 5.000, kurang ini. Ini jadi rusak. Kita bukan mau jadi besar di mata manusia. Saya mengajarkan kepada saudara, dari sekian miliar manusia, pada malam hari buatlah penyembahanmu didengar oleh Bapa. Dengan oleh Tuhan Yesus waktu sudah berkata, ku sembah Kau ya Allahku. Tuhan melihat ini istimewa orang ini. Dari sekian miliar manusia, Tuhan melihat istimewa orang ini. Kita mau jadi besar dan istimewa di mata Tuhan, jangan di mata manusia. Jadi kalau saudara sekarang secara ekonomi miskin, lemah, tertindas, Anda bekerja di suatu perusahaan diinjak-injak orang-orang besar, secara materi, secara pangkat, secara kedudukan, jangan minder, Anda tunduk, tapi hatimu besar karena engkau anak-anak Allah yang istimewa.
Yang penting istimewa di mata Allah. Yang penting besar di mata Allah. Saya juga berjuang harus seperti Yesus, supaya jemaat melihat bahwa hamba-hamba Tuhan seperti Yesus, dan bisa berkata kalau seandainya Yesus hidup dan hadir di zaman kita, dia seperti ini. Gak usah marah pahit. Kalau kita dilukai, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sama sekali. Bahkan sekalipun kemudian terkesan kita orang salah, orang sesat, tidak apa-apa. Sama sekali nggak masalah, karena Bapa itu besar. Itu masalah kecil. Yang menjadi besar ketika kita marah, kita benci, kita kejak, kita dendam. Nah, itu jadi masalah. Tapi kalau kita lapang, enggak jadi masalah. Toh kita semua juga masih berantakan, belum seperti Yesus, belum bulat, saudaraku. Ayat 27, Yohanes 6. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jangan kerja ergon untuk roti yang dapat binasa. Jangan kerja hanya untuk bios. Sama dengan jangan kumpulkan harta di bumi. Ergon artinya kegiatan yang dikerjakan terus menerus. Lalu ketika ditanya Tuhan, pekerjaan apakah itu? Ayat yang 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya seperti sebuah pekerjaan. Betul. Percaya itu sebuah perjuangan. Pisteuo. Artinya menyerahkan diri. Kita sudah biasa menyerahkan diri terhadap atau kepada nafsu, ego, dan segala kesenangan. Sekarang kita mau menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan. Itu perjuangan, saudara. Kalau saudara ke kota Roma, paling tidak saya sudah 2 kali ke tempat itu. Ada yang disebut Colosseum. Itu sebuah teater besar. Tempat gladiator berkelahi. Juga tempat di mana orang-orang Kristen diempankan kepada binatang buas. Jadi ketika binatang buas dilepas, mereka punya teknologi zaman itu, seperti kerangkeng diangkat sampai tempat arena dibuka, binatang itu lalu menyergap. Orang-orang Kristen berpelukan dan menyanyi, tapi akhirnya nyanyian mereka berhenti ketika dicabik-cabik binatang. Bayangkan ketika melihat binatang buas, beruang, singa, macan, jaguar, lalu mereka berteriak, Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan nggak tolong. Tuhan tidak buat apa-apa. Saya berdoa sendiri, saya berteriak, Tuhan, aku ingin tahu mengapa mereka begitu setia. Tidak ada jaminan. Karena orang-orang Kristen memang dianggap sebagai musuh negara karena mereka tidak mau menabur bunga sebagai tanda kehormatan kepada kaisar. Itu bentuk penyembahan kepada kaisar. Mereka menanti kurios. Kurios itu gelar yang dimiliki Alexander the Great. Jika orang Kristen menunggu kuriosnya bernama Yesus, ini dianggap ancaman bagi kekaisaran Roma. Maka mereka berusaha memunahkan orang Kristen. Dan Tuhan seakan-akan kalah. Yesus seakan-akan kalah terhadap dewa Zeus dan Hermes dan dewa-dewa Roma. Tapi orang Kristen tetap setia. Jawaban yang saya peroleh pagi itu adalah karena mereka mempercayaiku. Mereka percaya kepadaku. Saya membandingkan dengan percaya kita hari ini. Percaya tanpa pertaruhan. Percaya tanpa kesediaan untuk menyerahkan diri kepada objek yang kita percaya. Memang kondisi beritaan waktu itu membuat mereka menjadi orang-orang Kristen militan dan benar. Seandainya mereka tidak mengalami aniaya, mereka akan membangun gereja besar. Mereka akan membangun sekolah-sekolah. Mereka akan membangun doktrin-doktrin. Mereka akan membangun
sinode-sinode. Justru kondisi itu buat mereka tidak berkesempatan itu. Sekarang kita punya kesempatan untuk berbuat apa saja. Kita tidak mengalami aniaya, tapi kita bisa memperkaya diri. Kita bisa melakukan berbagai pelanggaran. Tetapi apakah kita memilih Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau ikut Engkau. Aku mau ikut jejakmu. Aku tidak mau menjadi bagian dari dunia ini. Di ayat berikutnya di Yohanes pasal 6 ayat 55. Mari kita perhatikan ucapan yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab dagingku adalah benar-benar makan. Makan dagingku, supaya dagingmu itu menjadi tempat aku melakukan apa yang kuingini. Terus. Dan darahku adalah benar-benar minum. Minum darahku artinya ambil gairahku. Terima semangatku. Supaya engkau memiliki pikiran perasaan seperti yang kumiliki. Aku memberi hidupku. Berarti aku memberikan diriku untuk menguasai dirimu. Saudara tidak mungkin memiliki Tuhan Yesus tanpa memiliki karakternya. Saudara tidak mungkin memiliki Tuhan Yesus tanpa mengenakan hidupnya. Jadi kalau Tuhan mengatakan aku memberikan hidupku, itu berarti saudaraku sekalian, kita harus mengenakan hidupnya. Tiada yang lebih kubutuhkan, tiada yang lebih kurindukan selain diriku berkenan di hadapanmu Bapa, seperti Yesus putra tunggalmu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa, setia sampai sempurna. Tiada yang lebih kubutuhkan, tiada yang lebih kurindukan selain diriku berkenan di hadapanmu Bapa, seperti Yesus putra tunggalmu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa, setia sampai sempurna. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Saya mengerti banyak saudara yang punya masalah, pasti. Apakah masalah ekonomi, sakit penyakit, kondisi yang tidak menyenangkan dalam lingkunganmu dan lain sebagainya. Satu kebenaran yang Tuhan ajarkan, jangan hidup seperti orang sekarat sehingga saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Dua hal ini saudara harus lakukan, apapun kondisimu. Bahkan kondisi yang buruk akan mendukung dua hal ini. Yang pertama, berubahlah untuk mengenakan pribadi Kristus. Kesucian, kekudusan, kesabaran, ketulusan, kejujuran, dan lain sebagainya. Jangan hanya jadi baik, must be perfect, harus sempurna. Yang kedua,
tolong orang lain untuk bisa berubah seperti Anda berubah. Anda tidak bisa merubah orang lain kalau Anda belum atau tidak berubah. Jangan harap orang berubah kalau Anda tidak berubah. Biarlah engkau makin berubah dan orang menandai orang ini sudah berubah. Perubahan demi perubahan akan mencerdaskan kita. Kita patut mengatakan, beriku mengerti kehendak Bapa, kulakukan segenap jiwa. Jadi kalaupun masalahmu belum selesai, engkau yang harus berubah. Keadaanmu sekitar belum berubah, ekonomimu, kesehatanmu, lingkunganmu tidak berubah, kau yang harus berubah. Dan temukan tempatmu melayani Dia. Beriku mengerti kehendak-Mu apa, kulakukan segenap jiwa. Temukan tempatmu dalam pekerjaanmu, selesaikan sampai akhirnya. Kita sepakat berubah. Kita sepakat kita bisa ditandai bahwa kita pengikut Kristus. Kita bisa ditandai bahwa kita pengikut Kristus. Apapun keadaan kita, apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, jadi pimpinan atasan atau bawahan yang diinjak-injak, jadi orang istimewa di mata Tuhan ketika kita mau menjadi seperti Yesus. Putuskan hari ini, jangan tunda. Putuskan hari ini, jangan tunda. Sebelum kita dijemput pulang ke rumah Bapa. Dan jangan lupa setiap hari, jangan lupa setiap hari minimal 30 menit ketemu Tuhan. Amin.